Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Program Kualitas Diskon dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Kopi Kenangan di Depok. Yang beranggotakan yang pertama ada Tahani Lutfiana dengan NIM 642200170, Septia Ayu Saputri dengan NIM 6422178, Fitria Ashifa dengan NIM 642201888, dan Cindy Aguilera Salim Samborea dengan NIM 642200207, dan M. Aslam dengan NIM 6422067. Di sini ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir penelitian ini adalah menggambarkan keterikatan antara variabel bebas, program diskon, dan kualitas produk dengan variabel terikat, yaitu keputusan pembelian. Selanjutnya ada penentuan dan jumlah sampel. Populasi penelitian. Populasi yang diteliti adalah konsumen yang mengkonsumsi atau membeli produk kopi kenangan di Depok. Total populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 90 orang. Metode pengambilan sampel. Penelitian ini menggunakan metode survei dan kuesioner. Metode penelitian yang menggunakan kuesioner atau metode pengumpulan data lain untuk mengumpulkan data dari sampel populasi untuk mendeskripsikan, menjelaskan, atau mengeksplorasi suatu fenomena. Rumus untuk menentukan sampel. Dengan menggunakan rumus Hare dan sampel yang akan digunakan adalah 90, data akan dikumpulkan dengan menggunakan metode survei dan kuesioner yang akan diberikan kepada sampel yang telah diidentifikasi. Selanjutnya di sini ada hasil uji validitas X1. Menurut Sugiarno 2019, uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai koefisien korelasi (Pearson correlation) antara setiap item dengan total skornya terhadap nilai R yang ada di tabel. Total responden yang digunakan adalah 90, sehingga derajat kebebasan DF sama dengan 90 dikurang 2 sama dengan 88. Dengan menetapkan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5%, maka nilai R dalam tabel kira-kira mencapai 0,207. Hasil uji validitas untuk item-item variabel X1 adalah sebagai berikut. X1 sampai dengan X1.6 dinyatakan valid. Semua item menunjukkan nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel, dan nilai signifikan 2 tile atau total kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa semua item tersebut memiliki signifikasi yang berarti secara statistik. Selanjutnya, uji validitas X2. Berikut adalah nilai R yang dihitung untuk setiap item terkait total. X2.1 sampai dengan X2.4 dinyatakan valid karena semua nilai R yang dihitung lebih besar dari R tabel, 0,207. Maka seluruh item dalam variabel kualitas produk X2 dinyatakan valid. Selanjutnya di sini ada hasil uji validitas Y. Berikut adalah nilai R yang dihitung untuk setiap item terkait total. Y1 sampai dengan Y8 dinyatakan valid. Seluruh nilai R yang dihitung melebihi R yang ada dalam tabel, 0,207, serta nilai signifikan total lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa setiap item memiliki signifikansi statistik dan menjalin pengaruh yang kuat dengan total skor. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Dikatakan reliabilitas menurut Wiratno Sugarweni, Cronbach Alpha harus lebih dari 0,60. Sedangkan dari hasil reliability di atas yaitu 0,892 lebih besar daripada 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa item di atas reliable. Selanjutnya ada hasil uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test, didapatkan nilai tes statistik sebesar 0,104 dan nilai asimtot totalnya adalah 0,018. Karena nilai asimtot total lebih besar dari nilai yang disyaratkan yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti distribusi normal. Selanjutnya dapat disimpulkan melalui uji P-plot of regression standardized.
residual, yaitu uji ini dapat dikatakan normal apabila menggunakan metode ini dan menyebar pada sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal tersebut. Selanjutnya, hasil uji multikolinearitas. Menurut Sugiono 2020, uji multikolinearitas dilakukan untuk mengidentifikasi apakah ada hubungan yang signifikan antara variabel independen dalam model regresi yang bisa mengganggu akurasi analisis. Indikator yang dipakai dalam pengujian ini adalah nilai tolerance dan VIV. Suatu model dianggap terbebas dari multikolinearitas jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIV kurang dari 10. Selanjutnya ada hasil uji heterokedasitas. Menurut Purba et al. 2021, untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain, dilakukan uji heterokedasitas. Pengujian ini dilakukan dengan cara uji scatter plot. Pada grafik scatter plot menunjukkan bahwa titik-titik tersebar acak di atas dan di bawah garis 0 tanpa pola yang jelas, yang mendadakan bahwa model ini bebas dari heterokedasitas dan layak untuk analisis regresi. Selanjutnya ada pengujian hipotesis uji T parsial. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa variabel diskon menghasilkan nilai T hitung sebesar 1,481 lebih kecil dari 1,662 dengan tingkat signifikan 0,142 lebih besar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa diskon tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya untuk variabel kualitas diperoleh nilai T hitung sebesar 5,718 lebih besar 1,6062 dengan tingkat signifikan 0,00 lebih kecil 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas produk memiliki pengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Maka didapatkan hipotesisnya, variabel program diskon H01 diterima, H11 ditolak. Maka diskon tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Variabel kualitas produk H02 ditolak, H12 diterima. Maka kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Menurut Imam Ghazali, uji F dilakukan dengan memperhatikan dua derajat kebebasan, yaitu DF membilang sebesar K kurang 1, di mana K adalah jumlah variabel dependen dan DF menyebut sebesar N kurang K dengan N adalah jumlah sampel. Penentuan derajat kebebasan ini penting untuk membandingkan nilai F hitung dengan F tabel pada taraf signifikansi tertentu. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Di sini ada tabel, yaitu untuk menghitung F tabel, DF 1 dibagi DF 2 sama dengan K kurang 1 dibagi N kurang 2 sama dengan 2 kurang 1 dibagi 90 kurang 2 sama dengan 1 dibagi 88 sama dengan 3,95. Dari hasil analisa ANOVA diperoleh nilai F hitung 37,326 lebih besar F tabel 3,95. Selain itu, nilai signifikansi SIG yang ditentukan adalah 0,000 lebih kecil 0,05, maka hipotensi H0 ditolak. Ini berarti secara simultan variabel kualitas dan diskon memiliki pengaruh signifikansi terhadap keputusan pembelian. H0 sama dengan tidak ada pengaruh simultan X1 X2 terhadap Y, H1 terhadap pengaruh simultan X1 X2 terhadap Y, H0 ditolak, H1 diterima karena F hitung lebih besar dari F tabel terhadap Y. Menurut Maidarti, koefisiensi determinasi bernilai antara 0 hingga 1 nilai adjusted R2 yang kecil menunjukkan variabel dependen hanya sedikit menjelaskan variasi variabel dependen. Sebaliknya, jika R2 mendekati 1, variabel independen hampir sepenuhnya menjelaskan variasi variabel dependen. Maka dihasilkan dari tabel di atas nilai R square sebesar 0,449 menunjukkan bahwa sebesar 44,9% dari keputusan pembelian konsumen dapat dijelaskan oleh variabel program diskon dan kualitas produk yang diteliti dalam penelitian ini. Artinya pengaruh kedua variabel tersebut terhadap keputusan pembelian cukup signifikansi, namun belum sepenuhnya dominan. Masih terdapat 55,1% pengaruh lainnya yang berasal dari faktor-faktor di luar modal penelitian ini, seperti harga, pelayanan, lokasi, citra merek, atau preferensi pribadi konsumen yang belum dianalisis dalam penelitian ini.
Uji koefisien regresi linear berganda. Menurut Ghazali tahun 2018, regresi linear berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen, yaitu Y, dengan dua atau lebih variabel independen, X1, X2, dan seterusnya. Tujuannya adalah untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel-variabel independen tersebut. Berikut adalah datanya yang sudah kita analisis, yaitu regresi menunjukkan bahwa konstanta memiliki nilai 13,285 dengan signifikansi 0,000, menandakan signifikansi yang kuat. Untuk variabel diskon, nilai U standar adalah 0,158 dengan signifikansi 0,142, yang berarti tidak signifikan pada tingkat 0,05. Sebaliknya, variabel kualitas memiliki nilai U standar 0,955 dan signifikan 0,000, menunjukkan pengaruh signifikan terhadap keputusan. Dengan demikian, kualitas lebih berperan penting dibandingkan diskon dalam pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya ada pembahasan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mutu produk memiliki dampak signifikan terhadap pilihan pembelian konsumen di kopi kenangan, mendukung hipotesis bahwa kualitas adalah elemen utama yang mempengaruhi preferensi konsumen. Meskipun program diskon ada, konsumen lebih memilih kopi berkualitas tinggi. Promosi diskon tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara terpisah, menegaskan bahwa kualitas tetap diutamakan, terutama oleh konsumen muda yang lebih memilih produk berkualitas daripada harga murah. Ketika diskon dan mutu diteliti bersamaan, keduanya berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, tetapi kualitas tetap lebih berpengaruh. Implikasi bagi manajemen kopi kenangan adalah pentingnya meningkatkan mutu produk, termasuk rasa, kemasan, dan pelayanan, sementara diskon sebaiknya tidak menjadi satu-satunya strategi pemasaran. Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang perilaku konsumen di sektor makanan dan minuman, dan dapat dijadikan referensi untuk riset selanjutnya mengenai faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian. Namun, penelitian ini memiliki batasan seperti fokus pada satu area dan jumlah responden yang terbatas, sehingga penelitian lebih lanjut disarankan untuk melibatkan lebih banyak variabel dan responden. Baik, untuk kesimpulan dasarnya, studi ini menunjukkan bahwa mutu produk berpengaruh signifikan terhadap pilihan pembelian konsumen di kopi kenangan, dengan konsumen yang lebih memilih produk berkualitas lebih tinggi. Meskipun diskon menarik perhatian, kualitas tetap menjadi prioritas utama. Kombinasi antara diskon dan kualitas dapat meningkatkan daya tarik produk. Manajemen disarankan untuk fokus pada peningkatan kualitas produk, termasuk rasa, kemasan, dan layanan, untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Diskon sebaiknya tidak menjadi satu-satunya strategi, dan penelitian selanjutnya perlu melibatkan lebih banyak variabel dan partisipan, serta memperluas area penelitian untuk memahami perilaku konsumen lebih mendalam. Baik, ini ada dokumentasi saat kita melakukan penelitian atau observasi lingkungan. Sekian dari kelompok kami.